Kusnadi dari Sistem Komputer Universitas Teknologi Yogyakarta dengan NIM 51310111034. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu sedikit tentang proses state dan diagram pada sistem operasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut. Sistem operasi dan diagram state. Yang pertama, pengertian sistem operasi sendiri yaitu suatu perangkat yang mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan pengguna dalam pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Operating system dapat diibaratkan sebagai suatu pemerintahan yang mengatur seluruh kinerja proses dalam pemerintahan itu sehingga akan menimbulkan kenyamanan bagi user atau pengguna dan dapat menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu atau tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu metode layanan sistem operasi, antara lain sistem calls, sistem program, penjadwalan, dan grids. Pertama kita masuk ke sistem calls. Sistem calls ini dapat dianalogikan secara instruksi atau dari bahasa kita. Beberapa sistem calls dapat langsung dari program bahasa tingkat tinggi, di antara lain bahasa C, C++, Pascal, dan lain-lain, dan telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode yang umum yang selalu digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi antara lain. Pertama yaitu melalui register. Yang kedua, dapat menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Yang ketiga, menyimpan parameter push ke dalam stack dan melakukan pop off pada stack. Nah, selanjutnya yaitu sistem program. Sistem program yaitu menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi dapat berjalan dengan baik. Nah, pada umumnya atau biasanya sistem operasi dapat dilengkapi oleh sistem utilities atau program aplikasi yang di dalamnya termasuk web browser, word processor, dan format teks, sistem database, game, dan lain-lain. Sistem program yang paling penting adalah command integrator, yaitu agar dapat mengambil dan menerjemahkan user specific command untuk proses selanjutnya. Metode layanan sistem informasi yang ketiga yaitu penjadwalan. Pada umumnya dalam sistem batch sering lebih banyak proses yang diserahkan daripada yang dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Proses ini dipetakan atau disimpan pada suatu alat penyimpanan, misalnya sebuah disket atau flash disk, di mana proses tersebut disimpan untuk dieksekusi lain waktu. Penjadwalan long term atau penjadwalan job memilih proses dari pool ini dan mengisinya ke dalam memori eksekusi. Yang keempat adalah threads. Secara umum threads juga dibagi menjadi 2, yaitu threads tunggal dan multi threads. Sebagai contoh, yang pertama thread tunggal, jika sebuah proses menjalankan sebuah fingerboard processor, ada sebuah thread tunggal dari instruksi yang sedang dilaksanakan. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Dan untuk sekarang ini banyak sistem yang sudah mengembangkan multi-threads, yaitu agar dapat secara terus-menerus menjalankan sebuah program pada waktu yang sama, atau bisa disebut multitasking. Selanjutnya yaitu step process. Pada sistem komputer multitasking, proses dapat menempati berbagai state yang berbeda tidak mungkin bisa dikenali oleh kernel sistem operasi. Namun, semua itu berguna untuk abstraksi pemahaman proses.
State proses sendiri dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu proses state primer dan proses state tambahan. Proses state primer terdiri antara lain create atau new, ready atau waiting, running, pemblokiran, dan penghentian. Sementara proses state tambahan yaitu swap out dan waiting, swap out and blocked. Penjelasan pertama yaitu tentang create atau new. Saat suatu proses pertama kali dibuat, maka akan menggunakan state create atau new. Dalam state ini, proses menunggu hingga state telah ready. Admission ini akan disetujui atau ditunda oleh long term memory atau admission scheduler. Biasanya di sebagian besar sistem komputer atau komputer desktop, admission ini akan disetujui secara otomatis. Namun, untuk real-time sistem operasi, admission ini mungkin terhambat. Dalam sistem real-time, admission terlalu banyak proses dalam keadaan yang ready, yang berakibat dapat terjadi kejenuhan yang berlebihan dan over contention untuk sumber daya sistem, sehingga tak mampu untuk memenuhi deadline proses yang ada. Selanjutnya yaitu proses ready atau waiting. Proses ready atau waiting segera dapat dimuat ke menu utama menunggu eksekusi pada CPU. Bila ada banyak proses ready pada suatu titik dari sistem eksekusi, misalnya pada sistem suatu prosesor hanya ada satu saja proses dapat mengeksekusi pada satu waktu, dan semua proses yang lainnya akan menunggu bersamaan untuk dieksekusi. Antrian ready atau antrian run digunakan pada scheduling komputer. Komputer modern mampu merunning banyak program atau proses yang berbeda pada waktu yang sama. Namun, CPU-nya hanya mampu menangani satu proses pada satu waktu. Proses telah siap dalam CPU bila disimpan dalam antrian untuk siap diproses. Proses selanjutnya yaitu running. Proses yang bergerak ke running state saat dipilih untuk eksekusi. Petunjuk proses ini dijalankan oleh salah satu CPU dari sistem. Setidaknya satu proses berjalan ke CPU atau core. Tindakan selanjutnya yaitu pemblokiran. Tindakan ini terjadi apabila beberapa event seperti selesainya input atau output operasi atau sinyal, proses dapat diblokir karena berbagai alasan, seperti pertama, ketika proses tertentu telah selesai, CPU memberikan waktu untuknya atau menunggu untuk terjadinya event tertentu. Proses selanjutnya adalah penghentian. Sebuah proses dapat dihentikan entah itu dari running state dengan eksekusi yang telah selesai atau oleh eksplisit yang telah hilang. Dalam kedua kasus ini, proses digerakkan pada state jika proses tidak dihapus dari memori setelah memasuki state ini mungkin menjadi proses zombie. Selanjutnya yaitu proses state tambahan, ada dua, yaitu swap out and waiting dan swap out and blocked. Yang pertama, swap out and waiting. Pada sistem swap out and waiting itu mendukung memori virtual. Proses ini dapat menukar keluar sehingga akan dihapus dari memori utama dan ditempatkan dalam memori virtual secara scheduler midterm. Dari sini proses bisa ditukar kembali ke waiting state. Lalu swap out and blocked, yaitu proses yang diblokir pun juga dapat menukar keluar. Dalam hal ini proses tersebut adalah swap out and block dan dapat diswap kembali ke dalam situasi yang sama seperti proses swap out and waiting. Meskipun dalam kasus ini prosesnya akan pindah ke state yang diblokir dan mungkin masih menunggu untuk resource hingga tersedia. Selanjutnya yaitu diagram state proses. Diagram state adalah jenis diagram yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menggambarkan kinerja sistem. Diagram state memerlukan sistem yang terdiri dari sejumlah state yang terbatas. Terkadang ini memang terjadi, sementara di lain waktu ini adalah abstraksi yang wajar. Banyak bentuk diagram state yang ada hampir sama namun memiliki sistematik dan cara kerja yang sama. Ini diagram state yang ada yaitu ada proses new, proses ready, proses running, proses waiting, dan proses terminate atau proses telah selesai. Proses new yaitu
status yang dimiliki pada saat proses baru akan dibuat. Dari proses ini akan masuk ke proses ready, yaitu proses dihentikan sementara karena menunggu proses lain untuk dieksekusi pada proses running. Proses running sendiri yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Jadi setelah proses itu dibuat, maka akan masuk dan menunggu di proses ready untuk masuk ke proses running dengan scheduler dispatch. Jika di state running ini masih ada proses yang dijalankan, maka proses yang tadi akan masuk ke proses waiting, menunggu proses yang sedang berjalan selesai dan terminate. Apabila proses yang sedang berjalan sudah selesai atau terminate, maka proses yang ada di waiting akan masuk lagi ke state ready dan menunggu schedule dispatch atau panggilan dari running. Setelah masuk ke state running, maka akan dieksekusi dan exit atau selesai terminate. Beginilah proses itu berjalan secara berulang-ulang. Secara gambaran, banyak komputer yang sudah dapat multitasking tapi kenyataannya dalam suatu proses itu dijalankan hanya satu persatu, tidak dapat semua proses dijalankan secara bersamaan. Di sini juga menerapkan yaitu proses penjadwalan, yaitu proses penjadwalan juga ada dua, long term scheduler dan short term scheduler. Lalu medium term scheduler, ada 3 proses penjadwalan. Long term yang pertama yaitu long term scheduler, yaitu menentukan proses mana yang harus dimasukkan ke dalam ready queue. Sedangkan short term menentukan proses mana yang selanjutnya akan dieksekusi dan mengalokasikan CPU. Yang terakhir yaitu medium term scheduler. Interaksi proses ini itu ya dibuat untuk mampu menjalankan program secara simultan. Program yang dijalankan secara simultan itu dapat bekerja sama dengan proses lain ataupun dapat bekerja sendiri. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.